Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Sony Junianto ST. Saat ini saya sebagai dosen di Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Departemen Teknik Mekanika dan Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya tujukan untuk memenuhi syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saat ini bidang keahlian saya yaitu teknologi rekayasa kelautan untuk sistem pembangkit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga nantinya saya akan memaparkan tentang rencana pembelajaran semester, metode pembelajaran, serta bagaimana saya mengajar sehari-hari bersama mahasiswa. Selanjutnya, melalui video ini saya akan memaparkan tentang PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Workshop Energi Terbarukan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek yang terdiri dari 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mendapatkan penjelasan teori terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan untuk membuat sebuah produk, di mana produk ini sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh dosen. Oleh karena itu, nantinya mahasiswa akan lebih banyak melakukan praktek pembuatan produk yang berhubungan dengan energi terbarukan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diselenggarakan secara tim teaching, di mana saya mengampu tentang teknologi energi laut. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS yang diampu pada semester 5 atau semester gasal dengan kode PE 045107. Pada mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa menguasai konsep dan prinsip sains alam dalam mengaplikasikan matematika rekayasa untuk mengembangkan teknologi pembangkit. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu melakukan riset untuk mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mendokumentasikan dengan tepat detail dari prosedur, pengamatan, hasil, dan kesimpulan. Dan capaian pembelajaran yang keempat yaitu mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mata kuliah Workshop Energi Terbarukan memiliki 3 CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa dapat menganalisis penggunaan energi terbarukan. Pada CPMK ini terdapat 2 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa dapat mensimulasikan dan menganalisis performa fuel cell. Lalu, sub CPMK yang kedua, mahasiswa dapat mensimulasikan dan menganalisis performa bioenergi. Berikutnya adalah CPMK kedua pada mata kuliah Workshop Energi Terbarukan, yaitu mahasiswa dapat melakukan analisis potensi energi terbarukan. Pada CPMK kedua ini, mata kuliah ini memiliki 2 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa dapat merancang rangkaian PV menggunakan algoritma MPPT controller, dan sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menghitung potensi energi laut. Lalu CPMK yang ketiga pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menganalisis performa teknologi mekanik pembangkit energi terbarukan, di mana CPMK ketiga ini memiliki 2 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa dapat merancang rangkaian PV pada penggunaan standalone system dan grid connected system. Sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menentukan dan merancang teknologi mekanik energi laut. Mata kuliah Workshop Energi Terbarukan ini memiliki deskripsi yaitu mata kuliah yang diselenggarakan untuk menjawab tantangan energi terbarukan di Indonesia. Mata kuliah ini untuk mengajarkan atau memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk mendesain teknologi energi terbarukan berdasarkan potensi yang ada. Selain itu,
Energi fosil yang ada saat ini sudah mulai turun, sudah mulai berkurang sehingga membutuhkan penambahan energi dari energi terbarukan untuk menjawab tantangan energi yang ada di Indonesia. Mata kuliah workshop energi terbarukan memiliki bahan kajian dan materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah fuel cell dan hidrogen, di mana mahasiswa nantinya akan belajar tentang membran, tentang produksi hidrogen, dan bagaimana mahasiswa bisa menganalisis tentang produksi hidrogen dari teknologi yang mereka desain. Yang kedua, materinya adalah tentang bioenergi, di mana mahasiswa mampu melakukan atau membuat teknologi mekanik sederhana dalam pembangkitan bioenergi atau kita menggunakan biomass, di mana pembakaran sampah di situ diperlukan. Bahan kajian yang ketiga adalah energi surya, di mana pada bahan kajian ini mahasiswa nantinya akan diajarkan supaya mampu membuat sebuah teknologi energi surya yang efisien berdasarkan penangkapan dari intensitas energi matahari. Yang selanjutnya adalah energi laut, di mana nantinya mahasiswa dilatih dan dipelajari tentang mendesain teknologi pembangkit energi laut, terutama turbin arus laut yang sesuai dengan potensi energi yang ada di Indonesia. Untuk menjawab dan untuk mendukung bahan kajian dalam mata kuliah workshop energi terbarukan ini, maka bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini sebagai kewajiban mahasiswa, yang pertama adalah buku ajar dari LIN yang berkaitan dengan tide and wave energi. Dan yang kedua adalah buku mengenal energi yang ditulis oleh Profesor Mutasor. Selain itu, jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional, hasil penelitian yang disampaikan dan dilaporkan melalui proceeding dan jurnal tersebut juga disampaikan kepada mahasiswa sebagai update dari materi untuk mata kuliah workshop energi terbarukan ini. Pada mata kuliah workshop energi terbarukan ini memiliki mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyarat yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti mata kuliah workshop energi terbarukan ini adalah fisika dasar, kimia dasar, elektronika daya, perpindahan panas 1, perpindahan panas 2, bahan bakar, dan proses pembakaran, mekanika fluida 1 dan mekanika fluida 2. Pembelajaran pada mata kuliah workshop energi terbarukan ini dilakukan sebanyak 16 pertemuan di mana mahasiswa selalu mendapatkan materi secara teori dan dilanjutkan dengan secara praktek. Di mana praktek ini mahasiswa berdasarkan dengan proyek untuk mahasiswa tersebut dan membuat sebuah produk yang nantinya sesuai dengan bahan ajar yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu. Pada pekan pertama hingga pekan ke-8, mahasiswa mempelajari tentang biofuel dan biomas, di mana mahasiswa akan mendapatkan materi tentang bagaimana membuat desain membran, lalu bagaimana mahasiswa juga dapat menganalisis material yang digunakan untuk elektrolisis dalam menghasilkan hidrogen. Nantinya, mahasiswa juga diajak untuk melakukan elektrolisis untuk menghitung hidrogen yang dapat diproduksi pada pembelajaran tentang fuel cell dan penghasilan produksi hidrogen. Lalu di pekan tersebut, mahasiswa juga mendapatkan materi kuliah tentang teknologi biomas, di mana mahasiswa akan mendapatkan materi tentang bagaimana cara pembakaran sampah untuk menghasilkan energi listrik dari metode yang mereka dapatkan ketika mendapatkan materi di perkuliahan sebelumnya di mata kuliah perpindahan panas, termodinamika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kalor. Pada pekan 9 dan pekan 16, mahasiswa nantinya akan mendapatkan materi kuliah tentang pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga laut. Di mana pada pembangkit listrik tenaga surya, mahasiswa akan lebih banyak diajak untuk menganalisis dan membuat serta mendemonstrasikan tentang pendinginan pada PV sehingga efisiensi pada PV tersebut bisa meningkat. Membuat sistem pendinginan pada PV tentunya akan menarik bagi mahasiswa untuk meningkatkan efisiensi pada solar PV tersebut. Materi berikutnya adalah tentang teknologi pembangkit energi laut. Di sini mahasiswa nantinya akan diajar secara langsung untuk menghitung potensi energi laut yang ada di Indonesia, terutama energi arus laut. Selanjutnya mahasiswa nantinya juga akan diajak untuk mendesain lalu membuat sebuah turbin yang nantinya bisa diuji di laboratorium
di mana turbin tersebut nantinya bisa digunakan untuk membangkitkan energi arus laut. Mata kuliah workshop energi terbarukan diselenggarakan 100% di luar jaringan atau secara luring, karena ini merupakan mata kuliah praktek yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Harapannya mahasiswa dapat langsung mengaplikasikan teori yang didapat oleh mahasiswa di kelas langsung menjadi sebuah produk yang dapat diuji di laboratorium bersama dosen pengampu. Mata kuliah workshop energi terbarukan ini memiliki komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah makalah laporan proyek sebesar 20%, yang kedua adalah produk proyek itu sendiri sebesar 20%, lalu presentasi proyek juga dengan bobot 20%, dan post-test sebesar 40%. Dalam proses penetapan, pembelajaran, evaluasi, dan pengendalian mutu dalam pembelajaran mata kuliah ini, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memiliki sebuah sistem yang terintegrasi, yaitu MIS, yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam melakukan evaluasi pembelajaran, dalam meningkatkan mutu pembelajaran dalam mata kuliah workshop energi terbarukan ini. Dalam implementasi mata kuliah workshop energi terbarukan ini, dosen menggunakan sebuah metode pembelajaran yaitu collaborative learning, di mana pembelajaran pada mata kuliah ini lebih cenderung menggunakan kerja kelompok untuk membuat sebuah proyek yang nantinya dinilai dengan menggunakan komponen penilaian yang telah disampaikan tadi. Oleh karena itu, untuk aktualisasi rencana pembelajaran semester ini dapat dilihat dari bagaimana demonstrasi pembelajaran yang akan dilakukan setelah ini. Selamat menyaksikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sudah makan semua? Sudah. Oke. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, kita masuk ke pekan 15 ya. Kemungkinan sudah mau berakhir, tapi kita masih terus lanjut mata kuliah kita di workshop EBT. Nanti dari hari ini kita sebentar aja di kelas, setelah itu kita akan ke lab ya untuk melakukan eksperimen atau pengujian dari bilah turbin. Karena mata kuliah hari ini yang akan kita diskusikan itu adalah desain bilah turbin. Sebelum kita menguji turbin yang ada di lab nanti, kita coba untuk melihat atau mengetahui dulu dasar-dasar dari pembuatan turbinnya, kayak gitu ya. Bagaimana turbin itu bisa terbentuk, terus desain bilahnya bagaimana mengawalinya. Nah, kita akan diskusikan hari ini. Oke, sudah presensi semua ya? Sudah? Oke, baik. Adik-adik sekalian, sebelum masuk lagi, saya coba cek dulu di sini ada konversi daya turbin ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong turbin itu kan dibangkitkan karena adanya energi kinetik ya, dari fluida yang melalui dari turbin itu sendiri. Maka dari energi kinetik itu dikonversi atau diubah menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik itu pada turbin sebelum menjadi energi itu kita mengenalnya namanya daya turbin atau daya mekanik. Nah, untuk mencari daya mekanik kita P, yaitu adalah P turbin ya. Kalau misalkan yang ada di sini, ini adalah P sama dengan setengah kali Rho kali A kali V pangkat 3. Ini adalah daya hidrokinetik atau daya fluida, daya yang tersedia pada fluida. Maka rumusnya ada di sini. Tapi kalau daya turbin yaitu adalah CP dikali setengah kali Rho kali A kali V pangkat 3. Jadi di sini P turbin adalah setengah kali Rho kali A kali V pangkat 3 kali CP. Nah, apa itu CP? CP itu apa? Coefficient of power. CP itu adalah coefficient of power. Apa itu coefficient of power? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang dipahami CP? Kenapa dia menjadi faktor pengali untuk daya turbin di sini? Ada yang mau menyampaikan? CP apa? Silakan yang tahu. Saya, Pak. Ya, izin berpendapat, Pak. Jadi untuk CP itu kayak hasil bagaimana dari daya yang tersedia di hidro atau fluida itu yang dapat dibangkitkan oleh
turbin itu tadi. Jadi itu dijadikan sebuah pengali dari daya yang tersedia menjadi daya dari turbin itu sendiri, gitu Bapak. Jawaban yang bagus. Jadi kalau kita lihat di sini CP, coefficient of power, itu adalah kemampuan dari turbin tersebut untuk mengekstrak daya yang tersedia. Gitu. Maka dia menjadi faktor pengali di sini. Supaya apa? Supaya kita tahu berapa sih nilai dari daya turbin yang dihasilkan ketika dia bekerja atau ketika dia beroperasi, dari kalau misalnya kita bandingkan dengan daya yang tersedia pada fluida itu sendiri. Jadi kalau misalkan CP ini kita tahu ada misalkan CP-nya 0,35 ya, atau sama dengan 35%, maka kemampuan dia untuk mengekstrak daya yang tersedia yang ada di fluida itu adalah 35%. Maka ini dikali di sini, dimasukkan ke sini 0,35, sehingga daya turbinnya di sini adalah tidak 100%, tapi 35%-nya dari daya yang tersedia gitu. Semakin tinggi CP atau kita mengenalnya dengan efisiensi ya, maka semakin tinggi kemampuan dia untuk mengekstrak daya yang tersedia gitu. Sampai di sini bisa dipahami saya? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk membangkitkan daya turbin tadi, kalau misalkan kalian perhatikan ya di sebelumnya, kalau misalkan kalian perhatikan di sini, ini kan ada turbin ya. Terus yang panjang-panjang ini adalah bilah namanya. Nah, bilah itu dibentuk oleh susunan dari foil ya. Susunan dari foil. Maka kita lihat di sini bahwa penyusun dari bilah itu yaitu foil, maka kita lihat definisi foilnya di sini. Nah, ini adalah beberapa jenis foil ya. Ada foil yang persegi, terus ada yang sedikit melengkung, ada foil yang berbentuk streamline seperti ini. Nah, perbedaan dari ketiga jenis foil ini itu adalah dari performanya. Tuh. Semakin dia itu mendekati pola aliran fluida, maka foil itu semakin baik performanya. Kenapa? Karena dari gaya tahannya, coefficient drag-nya ya, atau gaya dia menahan fluidanya itu semakin rendah. Kalau misalkan foilnya semakin menyerupai dari aliran fluida. Tuh. Kalau misalkan yang kotak ini kan coefficient drag-nya 2 ya, dia tinggi. Dibandingkan sama streamline foil yang seperti ini, coefficient drag-nya adalah 0,1. Maka ketika turbin itu bilahnya menggunakan foil yang persegi seperti ini, kemungkinannya kalau misalkan dia adalah turbin yang memanfaatkan gaya lift, dia tidak akan bekerja turbinnya. Tapi kalau turbin itu menggunakan gaya drag, karena dia menggunakan gaya drag ya, maka kemungkinan dia akan bekerja gitu. Sehingga kita harus bisa menentukan dulu turbin yang akan kita desain itu turbin dengan tipe gaya drag atau turbin dengan gaya lift. Tuh. Kalau misalkan mau gaya drag tadi atau gaya lift tadi ya, maka foilnya harus sedemikian rupa menyerupai dari streamline aliran fluida supaya dia bisa bekerja dengan baik. Nah, ini ada deh sekalian, ini adalah gaya yang bekerja pada foil. Jadi pada foil kita ada dua gaya yang secara dominan bekerja ya, yaitu ada gaya drag secara horizontal dan gaya lift yang bergerak secara vertikal. Kalau misalkan ternyata foil ini itu memiliki gaya drag yang lebih besar daripada gaya liftnya, kemungkinan foil ini akan bekerja pada turbin yang memanfaatkan gaya drag. Tapi kebalikannya ya, kalau misalkan ternyata gaya liftnya yang lebih besar daripada gaya dragnya, maka kemungkinan foil ini bisa berputar di turbin yang memanfaatkan gaya lift. Gitu. Nah, gaya lift itu kalau misalkan kalian lihat itu pada pesawat ya, contohnya ya, itu dia memanfaatkan gaya angkat, maka dia lebih ke arahnya vertikal karena memanfaatkan gaya angkat. Begitu ada fluida yang mengalir di sini dan dia membentuk gaya angkat, dia akan berputar, maka dia akan bisa menghasilkan daya, gitu, karena dia memanfaatkan gaya angkat tadi untuk berputar. Tapi kalau misalkan dia memanfaatkan gaya drag tadi, maka fluida itu akan dorong, lalu dia baru bisa berputar. Ketika turbin itu memanfaatkan gaya dragnya, maka usahakan gaya liftnya itu rendah, supaya dia berputar dengan optimal. Jangan sampai gaya dragnya besar, gaya liftnya besar, dia hanya akan bergetar nantinya, tidak akan bisa berputar. Itu ya, bisa dipahami kira-kira? Nah, sudah siap mendesain bilah? Sudah siap ya? Oke. Nah,
karena itu sudah pengantar dari beberapa teori yang diperlukan ya untuk mendesain bilah turbin. Kalian juga sudah punya kelompok ya, dari pertemuan awal sudah kan? Kemarin kita juga sudah beberapa kali demo untuk produk-produk yang sudah kalian buat. Nah sekarang masih tetap dengan kelompok yang sama. Nanti kalian akan membuat sebuah bilah turbin dengan menggunakan open source ini, Keyblade ya. Silakan yang per kelompok sudah ada laptop ya. Silakan bisa mulai buka link di sini Pens ID Keyblade, lalu nanti dibuka di situ, nanti ada software application-nya. Nah itu kalian buka. Coba bisa di ini dulu ya, bisa dibuka. Silakan untuk download atau mengunduh dari Pens ID terus /Keyblade ini. Tuh. Sudah ada yang berhasil? Kelompok sini udah ada yang berhasil? Sini unduh. Oke. Kelompok sini udah? Udah, coba. Oke. Sini berhasil? Sudah, Pak. Di sini di airfiletools.com. Di airfiletools.com, terus nanti kalian ke airfile search ya untuk melihat profil dari jenis nakanya atau jenis foilnya untuk kalian ambil, lalu kalian ekspor ke dalam software yang sudah kalian buka tadi. Silakan aja masuk ke airfiletools.com. Nah, nanti kalau sudah, kalian akan muncul seperti ini. Sudah muncul kira-kira? Sudah ya? Di sini sudah muncul? Oke, nanti bisa kalian praktekkan langsung ya. Ini saya coba buka dulu. Jadi nanti kalian akan muncul blade seperti ini, foil seperti ini ya. Akan muncul, nanti kalian akan input di sini, terus itu klik di situ ya. Yang bagian atas ada gambar turbin, terus nanti ada gambarnya foil. Itu untuk memasukkan profil bilahnya kepada software ini. Nanti kalau sudah ke generate sini, silakan nanti masuk ke Naka Foil ini untuk dimasukkan profilnya ya. Nah, nanti di sini masukkan profilnya, Naka berapa, terus dimasukkan ke sini. Nanti kalau misalkan sudah tergenerate, nanti akan muncul. Cara keduanya, atau kalian bisa import foil ya di situ. Kalau misalkan tadi sudah menyimpan versi .dat-nya, itu bisa kalian import di situ. Oke. Nah, ini ya nanti ada di sekalian untuk menganalisis. Kalian bisa klik yang sisi sini, itu nanti diklik untuk memunculkan Windows seperti ini, jendela ya, untuk memunculkan tab yang seperti ini. Lalu kalian masukkan Reynolds-nya, Reynolds number-nya berapa, terus Mach number-nya itu berapa, kalian input di sini. Lalu nanti tinggal oke. Nanti setelah input itu nanti akan proses running ya. Dari software itu akan proses running untuk mengetahui kira-kira koefisien lift atau koefisien gaya angkatnya berapa, terus koefisien gaya drag-nya berapa, sama momennya berapa. Nanti akan setelah muncul, kalian bisa extrapolate seperti ini, nanti munculnya seperti ini. Karena data yang ada tadi itu hanya sebatas di daerah sini saja. Nah, yang kita butuhkan itu adalah ketika turbin itu berputar penuh ya, 360 derajat. Maka kita melakukan extrapolate sehingga dia bisa memunculkan data koefisien lift atau gaya angkatnya dari sudut serang 0 sampai 360 derajat. Nanti penyajian datanya seperti ini untuk ekstrapolasinya. Tuh. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, sudah siap untuk mencoba? Siap ya? Kalau gitu silakan kalian membentuk kelompok. Ini ada berapa? 5 orang bisa ya satu kelompok 5 orang? Oke, coba buat kelompok 4-5 orang untuk mencoba untuk membuat foil seperti tadi. Silakan berkelompok. Gimana? Sudah sampai mana pekerjaannya?
Jadi ini sudah menentukan dari nacanya Pak kita Pak. Iya. Itu kita pakai di Naka 2414. 2414. Ya, Itu sudah dianalisis. sudah. Sudah, terus hasil CL per CD-nya sudah keluar berarti. Sudah. Nah, untuk ada CL percedinya ini Pak. Sudah keluar ya. Iya. Ini extrapolate-nya ya. Iya. Kalau menurut kalian CL per CD-nya gimana? Untuk yang dua berapa tadi? Naka berapa? 2414. Oke. Naka 2414. Sebelumnya menganalisis Naka berapa? Tadi 2414, lalu 2412, lalu 2405. 2405. Yang Naka 2405 hasilnya gimana? Nggak terlalu bagus atau Tidak terlalu gimana? bagus. Yang lebih bagus adalah 2414. 2412. Oke. Oke, silakan nanti disiapkan ininya aja bahan presentasinya, terus nanti bisa ditunjukkan ke teman-temannya ya hasil dari analisisnya seperti apa gitu ya. Oke, sip. Good job. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Siap-siap. Jadi sekalian saya rasa cukup untuk pengerjaannya. Nanti kita menyimak ya, mungkin dari kalian ada sebagai volunteer untuk menyampaikan hasil dari pekerjaannya, hasil pemilihan foilnya sebelum kita ke lab untuk mencoba jenis foilnya untuk dipraktekkan. Nah, dari kalian semua kira-kira ada yang bersedia untuk maju? Ada? Oh ya, silakan. Silakan maju. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil desain blade pada website Keyblade, di mana kami memiliki 15 variasi. Yang pertama yaitu profil Naka 2412, Naka 4412, 4418, 4420, 6409, 6509, 6712, 9503, Naka 23012, Naka 23015, dan juga yang kami sudah buat sendiri yaitu FRNV 1305, VRNV 3203, VRNV 3410, dan juga VRNV 5606. Jadi ada 15 variasi profil yang kami gunakan, di mana kami mencari beberapa parameter yaitu koefisien lift, drag, CL per CD, dan juga diameter serta panjang dan gaya yang dihasilkan. Demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak sudah menyampaikan. Berarti tadi hasil yang terbaiknya adalah Naka 2412. Berarti itu nanti yang akan diteruskan ke eksperimen di lab ya. Oke, boleh tepuk tangan lagi sekali lagi buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Oke, baik adik-adik sekalian. Tadi juga sudah sudah disampaikan juga hasil presentasi dan pekerjaan dari teman-teman kalian. Terima kasih ya sudah hadir di perkuliahan pada hari ini. Sampai ketemu di lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.